Oke, rekan-rekan mahasiswa, saya ingin menjelaskan atau ingin mengulas apa yang sudah kita lakukan tanggal 3 Maret 2023 yang lalu, yaitu kita melakukan pengukuran gravitasi di lingkungan FMIPA UI atau di sekitar UI, di mana dalam rangka mengenalkan alat gravimeter CG5 kepada para mahasiswa. Walaupun pada saat itu baru mahasiswa dari kelas B yang mencoba pengukuran dengan alat gravimeter CG5. Nanti insya Allah kita akan panggil lagi atau kita akan undang lagi uh, yang memiliki alat agar bisa melakukan pengukuran untuk mahasiswa kelas A. Ya, baik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa yang tampak di layar monitor Anda. Ini adalah pengukuran gravimeter, pengukuran gravitasi absolut ya, menggunakan gravimeter A10 ya. A10 itu buatan Micro G Lacoste ya. Ini dilaksanakan pada 13 September tahun 2014. Lokasinya kalau teman-teman paham situasi ini ya ini di halaman parkiran FMIPA UI ya. Teman-teman lihat ini adalah genteng dari halte FMIPA UI, ya ini jalan utamanya. Ya disinilah dilakukan pengukuran. Ya. Yang melakukan pengukuran adalah Bapak Jun Nishijima dari Jepang membawa alat A10 ya. Hasil bacaan gravity absolut di titik ini adalah 978124523,6066 mikrogal ya. Mikrogal. Ini satuannya mikrogal ya, bukan miligal. Nah, ini adalah nilai gravitasi absolut yang kita lakukan pada tanggal 3 Maret 2024 yang lalu itu adalah mengukur gravitasi relatif ya. Mengukur gravitasi relatif bukan gravitasi absolut ya. Nah, saya akan ulas ya, situasi pengukuran pada tanggal 3 Maret 2024. Nah, ini pengukuran pada tanggal 3 Maret 2024 ya. Pengukuran dimulai di eh, titik yang sama dengan titik pengukuran gravitasi absolut ya. Nah, kalau teman-teman cermati, ini kebetulan tegelnya nih, ubitnya masih bisa dilacak, masih sama ya. Jadi kita bisa perkirakan posisinya pas di posisi yang sama pengukuran gravimeter pada tanggal 14 September 2014 ya. Nah, ini kita posisikan stasiun base di posisi yang sama dengan pengukuran gravitasi absolut ya. Alat yang digunakan adalah alat CG5 dari Sintrek ya. Kemudian ya di sini rekan mahasiswa sedang memfoto tampilan layar dari CG5 ya. Oh ya, di sini saya menegaskan bahwa alat CG5 ini dilengkapi dengan GPS ya. GPS-nya ada di belakang sini ya, antena GPS-nya, receiver. Ya, di sini kalian bisa lihat lebih jelas mungkin, tapi kepotong fotonya ya. Ya, ini adalah GPS. Jadi selain mengukur gravitasi relatif, ya alat CG5 juga mengukur longitude, latitude dan altimeter. Nah, dari stasiun base kita beranjak ke stasiun 1 ya. Stasiun 1 jaraknya nggak jauh-jauh amat dari stasiun base karena tujuan dari kegiatan ini adalah pengenalan alat gravimeter CG5 ya. Lokasinya di depan gedung Fasilkom di samping FMIPA. Terbayang ya seperti ini. Nah, kemudian ya ini gambar sebelah kanan. Ini adalah lokasinya kalau nanti mau di trace, dilacak lagi ya ini kalian bisa hitung uh,
1, 2, 3, 4 ya dari ruang-ruang parkir ini. Ya, inilah posisinya. Pada saat itu hujan sudah mulai turun, ya tepatnya rintik-rintik hujan, belum deras sama sekali. Nah, pada saat pengukuran disarankan tidak dikerubungi oleh petugas atau oleh orang, maka ini mahasiswa menghindar. Hanya satu saja yang standby di sini. Ya. Tadi karena suasana agak hujan, rintik-rintik, maka mulai alat ini dipayungi ya, agar terhindar dari hujan. Saya highlight lagi GPS-nya ini ada di sini ya, belakang. Ini posisi stasiun 1. Stasiun 2, nah pada saat ini hujan sudah mulai turun ya, hujan ringan. Ya kalau dilayani ya basah juga ya, jadinya pengukuran agar alatnya ini terjaga dilaksanakan di bawah pohon yang cukup rindang nih, tertutup vegetasi dedaunan ya di atasnya ini. Lokasinya di halaman FKM di seberang Balai Sidang. Ini situasi pengukuran. Berbeda dengan pengukuran di stasiun base atau di stasiun 1, kali ini pengukuran dilakukan di atas permukaan tanah. Nah, ini teman-teman mahasiswa yang sedang mencermati alat bagaimana alat dipraktekkan untuk mengukur gravitasi. Terlihat sebagian membawa payung, memang suasananya hujan ringan. Setelah selesai di stasiun 2, beranjak ke stasiun 3. Stasiun 3 lokasinya ada di pinggiran lapangan Rotunda ya. Ketika itu hujan sudah agak di atas ringan ya, lumayan. Basah pasti kalau nggak pakai payung ya. Sebagian besar pakai payung. Ya, pengukuran tetap dilakukan. Nah, kemudian pengukuran tetap dilakukan. Nanti kemudian ya situasi dalam suasana hujan seperti ini. Stasiun keempat adalah stasiun yang dilaksanakan pengukuran dilakukan di halaman parkir sebelah lapangan basket FMIPA. Nah, di situ hujannya udah makin deras ya. Ya, pengukuran kembali dilakukan di bawah pohon dan alat dipayungi untuk menghindari hujan. Tapi saya nggak sempat memoto situasi pada saat pengukuran. Kalau mahasiswa ada yang punya foto, tolong kirimin ke saya, nanti saya upload atau saya tempel di slide ini. Nah, berikutnya setelah dari stasiun 4, kami kembali ke stasiun base ya. Ini tujuannya adalah untuk menutup pengukuran ya, kembali ke stasiun base, dan di situ pada saat itu hujan cukup deras. Ya, ini di foto ini ada jamnya, waktu menunjukkan pukul 12.03 ya. Dan pengukuran diakhiri di titik sini. Apa yang perlu dicatat dari pengukuran gravitasi di 5 titik ini ya, teman-teman, bahwa ada pengukuran yang dilakukan di bawah pohon, ada pengukuran yang dilakukan dalam suasana hujan ya. Ini pengaruhnya terhadap terutama posisi ya, karena uh, posisi pengukuran di sini itu menggunakan GPS ya. Sementara GPS-nya itu kalau ketutup vegetasi atau juga tertutup oleh awan, mungkin saja akan terjadi kesalahan pembacaan. Nanti kita lihat di data pengukurannya. Coba kita plot apakah posisi yang dibaca oleh GPS itu tepat atau tidak di posisi yang sebenarnya dilakukan pengukuran. Hasil pembacaan CG5 saya simpan dalam file ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, di sini terlihat pengukuran gravitasi menggunakan CG5, format data outputnya seperti ini. Oke, kita fokus saja pada data yang tersaji dalam yang di sini ditulis sebagai line. Ya.
satu line di sini, eee, dimulai dari sini sampai sini ya. Ini adalah pengukuran di titik yang pertama, sebagaimana kita ingat ini adalah titik base. Kemudian ini pengukuran yang kedua, ini kita sebut saja di stasiun 1 ya, dari sini sampai sini. Kemudian stasiun 2 dari sini hingga sini. Stasiun 3 nih ya. Lanjut stasiun 4 ya. Dan terakhir kembali lagi ke titik base ya. Memang nggak banyak yang kita ukur karena waktu itu kita tahu turun hujan sehingga kita harus menghentikan survei pengukuran. Jadi jumlah set datanya ada 6, 2 base yaitu di pengukuran pertama dan pengukuran terakhir, sementara 4 titik adalah titik stasiun, stasiun 1, 2, 3, 4. Seperti yang Anda ketahui, di titik base itu sudah ada nilai gravitasi absolut. Oke, sampai sini jelas? Sekarang kita akan mencoba untuk memplot koordinat hasil pembacaan alat CG5 ya, ke dalam peta yang ada wilayah FMIPA dan sekitarnya. Nanti kita cek apakah titik-titik pengukuran hasil bacaan GPS alat CG5 ini tepat berada di posisi pengukuran yang sebenarnya atau tidak ya. Nah, sebelumnya teman-teman lihat di sini ada kolom latitude, ini kolom longitude, ini adalah altitude atau ketinggian ya. Kemudian kolom berikutnya adalah bacaan gravitasi relatif. Nah, yang penting di sini adalah ada kolom standar deviasi. Nah, standar deviasi ini di setiap barisnya itu ada nilainya ya. Artinya apa, teman-teman? Kalau ada standar deviasi, suatu nilai standar deviasi itu pastinya tidak hanya berasal dari satu inputan data ya. Pastinya banyak data, kemudian dihitung standar deviasinya. Yang saya pahami seperti itu. Jadi dalam satu baris ini misalnya ya, maka terdapat nilai deviasi, standar deviasi 0,224. Ya, artinya dalam satu baris ini itu adalah nilai rangkuman atau nilai hasil statistiknya itu bacaan gravitasinya adalah 5598, sekian apa uh, bukan mikro ya, miligal ya, miligal gitu ya. Nah, karena sifatnya demikian maka uh, kita percaya bahwa standar deviasi yang paling kecil itu adalah uh, hasil dari suatu pembacaan alat yang nilainya relatif konstan ya. Jadi dan itu yang menurut saya itu yang terbaik. Jadi dalam hal ini saya mungkin memilih cara yang termudah saja. Di sini kan dalam satu set ini, satu line ini ada, coba kita hitung ada berapa baris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 pengukuran. Maksudnya ada 10 perhitungan standar deviasi. Katakanlah kalau standar deviasi itu inputnya adalah 10 bacaan ya berarti ini ada 100 kali ya alat CG5 itu membaca data ya. Baik, kita akan dalam hal ini yang mana jadi yang akan kita pilih datanya ya dari 10 baris data ini ya. Berdasarkan kriteria standar deviasi minimal maka carilah yang terkecil ya. Nah, misalnya di line yang pertama ini atau pengukuran di titik base, kita perhatikan nilai standar deviasinya ya, cari yang terkecil. Nah, kayaknya yang terkecil yang ini ya. Nah, ini dia. Jadi nanti angka latitude, longitude ini yang kita catat gitu ya. Catatnya di mana? Kita siapkan Excel. Kita siapkan Excel-nya terlebih dahulu.
Iya, ini sudah disiapkan. Saya perkecil dulu agar bisa dibaca nantinya. Oke. Sekarang kita kasih nama kolom-kolomnya dengan parameter koordinatnya. Longitude, latitude, sorry, geser dulu, dan altitude. Iya, gini. Lalu kita copy longitude yang tadi ya, dengan standar deviasi terkecil ini kita pilih. Kita taruh di sini. Kemudian latitude-nya. Sorry. Kita taruh di sini. Iya, kemudian altimeternya, altitude maksud saya, kita taruh di kolom yang ini. Ya, begitu. Terusnya kita pindah ke set yang lainnya. Saya kebawain dulu. Nah, ini dia. Ini kita lihat lagi standar deviasinya. Ini pengukuran di stasiun 1 ya. Nah, oke, ini ada 0,32, ini juga ada 0,32. Tampaknya itu yang terkecil ya, ada 2. Teman-teman bisa pilih salah satu, atau kalau mau tambah kerjaan ya bisa dicari rata-ratanya dari 2 ini ya. Saya praktis aja, saya pakai yang ini. Nah, saya copy longitude-nya, saya pindahkan ke Excel. Kemudian latitude-nya saya pindahkan ke Excel, dan altitude saya pindahkan ke Excel. Oke. Berikut ke stasiun 2, kita periksa lagi standar deviasinya, kita cari yang nilainya paling kecil. Oke, nampaknya ini yang paling kecil kalau saya nggak salah ya. Nah, nanti teman-teman dianjurkan atau bahkan ditugaskan mempraktekkan apa yang saya demonstrasikan ini ya, agar menjadi suatu pengalaman berharga mengolah data gravitasi dari alat CG5. Walaupun bisa jadi ini bukan standar pengerjaan data yang satu-satunya, mungkin ada versi lain, tapi setidaknya yang seperti ini insya Allah sudah lumayan. Titik stasiun yang ketiga. Di sini cari standar deviasi yang terkecil. Oh, ini dia yang terkecil. Nah, kita pilih ini longitude-nya, kemudian latitude-nya. Kita taruh lagi di sini. Dan altitude-nya. Kita taruh di sini. Iya. Lanjut lagi teman-teman, tinggal 2 lagi. Ini adalah stasiun yang keempat ya. Kita periksa standar deviasinya. Ini yang terkecil. Angkanya sama, kita copy. Kita pindahkan ke Excel. Lalu latitude-nya. Dan altitude-nya. Iya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah pengukuran di titik base ya. Kita pilih ya, yang terkecilnya ada 3, 0,034 ya. Teman-teman bisa lakukan perata-rataan atau
pilih salah satunya. Dalam praktek ini saya praktis aja, saya pilih salah satunya. Tentu lebih ideal barangkali kalau teman-teman menggunakan perata-rataan. Oke, kita copy, kita taruh di sini. Iya, seluruh data dari titik pengukuran sudah tersaji dalam file Excel. Langkah berikutnya kita save as. Pilih folder untuk pengolahan data ya. Atau terus mana dia? Semester. Ini dia. Ini dia. Nah, kita kasih nama. Oh ya, ini formatnya kita ubah ke CSV, bukan Excel ya. Kita kasih nama stasiun. Pakai alat aja ya. CG5. Ini maksudnya stasiun yang koordinatnya berasal dari alat CG5 ya. Kita save. Oke. Sudah tercipta file CSV, kita cek di sini. Nah, ini dia. Stasiun CG5 ya. Sekarang kita akan plot koordinat dari alat CG5. Saya menggunakan aplikasi QGIS. Teman-teman mungkin bisa menggunakan aplikasi yang lain ya. Kita tunggu sebentar. QGIS-nya biar terbuka. Di sini kita hanya ingin sekedar ngecek apakah koordinat hasil bacaan GPS-nya CG5 itu berada di posisi yang sesuai dengan apa ya, dengan fakta pengukuran di lapangan atau bergeser ya. Mudah-mudahan tidak ada kekeliruan, match tepat di atas titik pengukuran yang sesungguhnya ya. Kita tunggu sebentar. Mungkin sambil nunggu Excel-nya kita buka dulu. Ada satu kolom yang ingin saya tambahkan, sepertinya mesti ditambahkan agar lebih jelas di kemudian hari ya. Ini saya tambahkan. Apa itu? Yaitu kolom stasiun ya. Stasiun. Ya. Nah, ini kita kasih nama base. Base, stasiun 1, stasiun 2, stasiun 3, stasiun 4, dan kembali ke stasiun base. Oke, kita save kembali. Iya, biarkan seperti ini. Kita tutup karena akan dibuka di QGIS. Oke, ini dia QGIS-nya sudah terbuka. Kita buat tampilkan dulu base map-nya. Saya pakai Google Satelit aja. Anda klik 2 kali, ya. Kemudian arahkan atau di zoom in lokasi pengukuran di FMIPA UI ya. Kita Nah, ini adalah green spot di utara, di selatan Jakarta yang tampilannya khas. Ini adalah kampus UI ya. Kita langsung saja menuju ke Fakultas MIPA ya. Inilah pengukuran di gambaran Fakultas MIPA. Iya, ini kayak kelihatan semua. Jadi base-nya itu ada di sini.
Kemudian stasiun 1 itu ada di sini. Stasiun 2 itu di bawah pohon ada di sini. Stasiun 3 ada di rotunda pinggiran sini. Ya, mudah-mudahan kelihatan mouse-nya. Stasiun 4-nya ada di samping lapangan basket. Lalu pengukuran terakhir kembali ke base-nya. Oke, kita add CSP-nya. Ini dia CSP-nya. Add layer ya. Nah, ini dia CSP-nya yang tadi dibuat pakai Excel. Kita open. Nah, ini X field-nya sudah clear ya, longitude, latitude. Y field-nya, X field-nya adalah longitude, Y field-nya adalah latitude ya. Kemudian di bawah ini ada tabel isinya data sesuai yang kita inputkan, nama stasiun, stasiun base, stasiun 1, 2, 3, 4, dan kembali ke base, ini koordinatnya. Oke, sudah komplit. Kita add. Lalu kita close. Ini warnanya kita ganti biar kelihatan lebih jelas ya. Apply. Bisa teman-teman lihat di sini, rupanya posisi titik stasiun yang dibaca oleh alat CG5 itu yang ditampilkan dalam titik berwarna kuning ini ya. Ini rupanya berada di sini ya. Sepertinya tidak sesuai dengan fakta di lapangan bahwa kita mengukurnya itu justru yang di sini di titik base tidak ada. Kemudian di stasiun 1 juga bergeser. Apalagi stasiun 2, stasiun 3 juga tidak ada. Stasiun 4 juga, kembali lagi ke base-nya juga nggak ada ya. Jadi fakta ini memperlihatkan bahwa 6 titik pengukuran koordinat menggunakan GPS-nya CG5 itu meleset dari fakta yang sebenarnya kita lakukan pengukuran di lapangan ya. Penyebabnya apa ya? Mungkin salah satu faktor adalah tutupan vegetasi atau juga mungkin tebalnya awan ya. Kalau GPS itu kan sinyalnya kan berasal dari satelit GPS ya, ada di langit mungkin 8.000 atau 12.000 kilometer ya. Lalu dia broadcast ke permukaan bumi. Nah, di darat itu termasuk di alat CG5 yang ada adalah receiver sinyal GPS ya. Receiver sinyal GPS. Nah, sementara jika transmisi dari satelit ke receiver itu tidak terhalang oleh apapun ya, jangan-jangan payung juga termasuk mempengaruhi ya. Nah, kalau dia tidak terhalang oleh apapun, artinya pengukuran dilakukan dalam cuaca yang cerah begitu ya, tanpa awan ya, tidak di bawah pohon, maka kelihatannya saya yakin pembacaan koordinat oleh alat ini akan akurat ya. Tapi selama GPS-nya itu, receiver GPS-nya itu terhalang oleh berbagai hal, maka dia tidak akan sesuai dengan posisi yang sebenarnya ya. Mungkin ini akan menjadi pembelajaran nanti kalian ketika praktikum di lapangan ya, di Kulon Progo, perhatikan situasi cuaca pada saat pengukuran GPS ya. Dan sebaiknya pengukuran dilakukan di area yang terbuka ya. Panas ya, tapi ya memang itu yang dibutuhkan. Orangnya kepanasan, operatornya kepanasan ya risiko ya, karena untuk mendapatkan data yang terbaik ini yang harus dilakukan ya. Oh ya, jadi secara longitude dan latitude ini sudah tidak akurat, apalagi elevasinya atau altitude-nya ya.
apalagi altitude-nya. Ya. Ngomong-ngomong altitude itu malah keakuratannya itu jauh di bawah pengukuran yang horizontal, ya vertikal itu. Kalau yang horizontal yaitu pembacaan longitude dan latitude itu yakin lebih akurat dibandingkan yang vertikal, yang altitude-nya. Kenapa demikian? Karena satelit GPS itu adanya di langit, ya. Di perut bumi tidak ada satelit, ya. Jadi pastinya akan lebih akurat menentukan posisi dari lintang dan bujur atau longitude dan latitude ketimbang altimeter, ya. Nah, terus bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini? Katakanlah dari fakta ini kita nggak akan menggunakan longitude dan latitude serta altinya alat CG5. Tapi kan bacaan gravimeternya, ya gravity relatifnya itu kan sangat-sangat penting ya, punya nilai yang sangat penting buat kita ya. Oke, jadi kita masih bisa mengkeep data grafnya walaupun kita abaikan longitude dan latitude-nya. Lalu longitude dan latitude-nya kita dapat dari mana? Itulah sebabnya teman-teman, kalau ke lapangan itu jangan hanya mengandalkan GPS-nya dari CG5. Bawalah GPS sebagai pembandingnya, entah GPS Garmin atau GPS aplikasi, ya. Tapi yang lebih valid adalah, yang lebih mantap adalah GPS geodetik, ya. GPS geodetik, ya. Tapi jangan lupa ya bacaan alat-alat GPS itu ketinggiannya atau altitude-nya itu mengacu kepada bidang datum elipsoid, ya. Sementara dalam pengolahan data gravitasi yang dibutuhkan adalah ketinggian dari posisi pengukuran terhadap bidang datum geoid. Nah, jadi walaupun sudah pakai GPS yang canggih ya, GPS geodetik, rupanya masih menyisakan persoalan juga. Ya. Waduh, gimana ya? Oke deh. Untuk praktisnya mungkin pragmatis lah bisa dikatakan gitu. Nanti kita akan menggunakan data elevasi dari DEMNAS, ya. Digital Elevation Model yang dirilis oleh Badan Informasi Geospasial. Ya. Dalam DEMNAS itu ada longitude, ada latitude, dan ada elevasi. Tapi elevasi dari DEMNAS itu sudah referensinya adalah bidang datum geoid. Ya. Oke, jadi langkah berikutnya kita akan membuat digitasi dulu ya, posisi longitude latitude. Karena kita tahu titik pengukuran yang sebenarnya ada di mana. Nanti kita digitize saja dari lokasi ya, foto ini, foto udara ini ya. Nah, dapat nilai longitude latitude, kemudian kita download DEMNAS, lalu kemudian kita ekstrak nilai elevasinya dari data DEMNAS. Bagaimana caranya? Nah, tunggu sebentar lagi. Kita saat ini akan membuat titik stasiun sesuai fakta pengukuran di lapangan dengan cara mendigitasi peta. Yang jadi referensi peta ini adalah ya ini tampilan satelit ya dari Google Earth, dari Google Satelit ini namanya. Lalu kemudian nanti kita gunakan juga Digital Elevation Model untuk mendapatkan nilai elevasinya atau nilai altitude-nya ya. Baik, langkah pertama kita buat layer terlebih dahulu, save file. Kita kasih nama, ini adalah misalnya stasiun DEMNAS atau stasiun DEM aja deh ya, supaya beda nanti sama stasiun CG5 ya. Geometry type-nya point tentu saja karena kita ingin membuat titik-titik pengukuran. Lalu kemudian ini kita tambahkan field-nya stasiun.
kita add, lalu longitude. Ya, kalau longitude tipenya jangan string, pakai desimal. Presisinya sesuai dengan QGIS, ada 7 digit di belakang koma, jadi kita isi angka 7. Demikian juga tambahkan lagi latitude, desimal, precisionnya 7. Ya, kita add. Oke. Dah. Maka muncul di sini layer stasiun depth. Oh, tapi warnanya ini agak gelap ya. Kita nanti titik-titiknya nggak kelihatan karena backgroundnya juga didominasi warna agak gelap. Kita ganti saja, klik 2 kali di situ. Klik color, pilih warna yang terang, ya misalnya yang sudah ada aja ini. Bebas teman-teman pilih warna apa, yang penting nanti kalau ditampilkan di QGIS bisa kelihatan jelas. Oke, sudah siap. Nah, sekarang kita mulai tambahkan titik ya. Sebelumnya saya review kembali titik pengukuran faktual di lapangan. Yang pertama adalah di depan di depan gedung B, gedung kuliah ya, di parkiran FMIPA, itu adalah stasiun base. Lalu kemudian titik yang kedua ada di sini, di parkiran Fasilkom. Titik yang ketiga ada di FKM, di sini. Titik yang keempat ada di pinggir rotunda, di sini. Titik yang kelima ada di samping lapangan basket, di sini. Ya. Lalu kemudian pengukuran diakhiri di titik stasiun base. Baik, itulah 5 titik yang akan kita buat secara digitasi. Untuk digitasi, kita mulai dari sini. Ya. Lalu kemudian, sebelumnya kita zoom dulu supaya bisa lebih akurat menentukan posisinya. Ya, stasiun base kira-kira ada di sini posisinya ya. Oke, nah kita klik ini, add point. Nah, perhatikan teman-teman, kursornya berubah menjadi lingkaran, ada titik di tengahnya. Arahkan ke lokasi pengukuran yang sesungguhnya ya, di sini. Kita klik, pakai tombol kiri dari mouse kita, klik sekali, akan muncul pop-up window, kita lepas mouse-nya supaya nggak bergerak, kursornya, lalu kita gunakan keyboard, kita ID kita tulis 1, kemudian geser ke baris stasiun dengan mengklik tombol tab, lalu kita kasih nama stasiunnya base. Nah, longitude-nya itu bisa dilihat di bagian bawah aplikasi QGIS ini. Ya, di situ ada tulisan coordinate. Ya. Longitude berarti 106,8261,306. Latitude-nya min 6,3696,526. Cek ya, benar. Oke, saya kira sudah sesuai. Lalu tekan lagi tombol tab. Nanti dia akan bergerak ke tombol OK itu ya, di pop-up window tadi. Dah. Kita akhiri dengan menekan tombol Enter. Nah, kita bisa geser mouse-nya sekarang. Kita ganti dulu dengan ini, supaya bisa di zoom out ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah titik biru ya. Hasil digitasi yang pertama. Titik base itu mestinya ada di sini ya. Tapi kita lihat tidak ada satupun titik warna kuning yang berada di titik base ya. Nah, oke, kemudian kita beralih ke titik yang kedua, yaitu stasiun 1. Ada di depan gedung Fasilkom. Ini gedung Fasilkom. Kita zoom in agar kita bisa pastikan posisi pengukuran faktual itu di mana ya. Ingat di awal video ini saya bilang ada ruang parkir, ada 4. Nah, kita ada di titik yang keempat ini ya, pengukurannya.
Baik, untuk menandai titik tersebut, kita klik ini lagi, ya. Kemudian arahkan ke titik yang sudah kita ketahui. Klik sini. Nah, nanti ada pop-up window, lepas mouse-nya. Terus mulai mengisi ID 2. Stasiun 1, longitude-nya 106.8270.319. Latitude-nya -6.3705.74. Oke, betul ya. Nah, tekan tombol tab supaya yang aktif nanti tombol OK-nya. Oke, tombol OK sudah aktif, kita tekan Enter. Nah, kita ganti dulu kursornya. Nah, kita coba cek. Iya, ya ini titik yang kedua, titik pengukuran yang kedua, atau yang kita kasih nama dengan stasiun 1. Ya. Lanjut ke stasiun 2, titik pengukuran yang ketiga. Lokasinya ada di FKM. Ini wilayah FKM ya. Kalau nggak salah pengukuran dilakukan di sini, di bawah pohon, karena saat itu sudah mulai turun hujan ringan. Kita pilih ini kembali, kita arahkan ke titik pengukuran faktual di sini. Nah, kita lepas mouse-nya, kita isi ID-nya 3, dengan tombol tab kita kasih stasiunnya 2, longitude-nya silakan dibaca 8288.069. Latitude-nya -6,3702176. Kemudian OK, kita tekan tombol Enter. Iya, selesai titik yang ketiga ya. Perhatikan 1, 2, 3. Titik yang keempat atau stasiun 3 itu ada di pinggir rotunda. Ini lapangan rotunda ya. Di sini kira-kira titik pengukurannya, kita zoom sedikit. Iya, sini. Kita pilih ini kembali. Lalu kemudian kita arahkan cursor ke posisi pengukuran faktual. Kita klik ID-nya keempat, stasiunnya 3, longitude-nya 106.8287.902. Latitude-nya -6,3688.386 ya. Tekan tombol tab sekali lagi. Nanti yang aktif adalah tombol OK di pop-up window. Kita tekan Enter. Oke. Selesai. Ini titik yang keempat. 1, 2, 3, 4. Satu lagi di samping lapangan basket. Nah, di sini hujannya waktu itu sudah lebih deras ya. Kita mengukur di bawah pohon. Klik ini, di bawah pohon yang ini nih. Klik. Nah, ini adalah ID yang kelima. Stasiunnya 4. Longitude-nya 106,827.1693. Latitude-nya -6,3690.252. Tekan tombol tab. Tombol OK-nya aktif, kita tekan Enter. Ya. Oke. 5 titik sudah kita buat ya secara digitasi. Perhatikan titik warna biru ini. 1, 2, 3, 4, 5. Pengukuran masih berlanjut ya, yaitu kembali ke stasiun base. Tapi stasiun base-nya nggak perlu kita digitasi lagi. Cukup satu titik ini saja. Nah, setelah kita berhasil mendigitasi 5 titik ini, langkah berikutnya adalah kita simpan atau kita save dengan mengklik tombol ini, teman. Ya.
Save layer edit, enter. Nah, sudah tersimpan. Nah, kita coba open attribute dulu. Nih, open attribute table. Nah, teman-teman lihat ini adalah informasi yang baru saja kita lakukan, digitasi titik-titik stasiun pengukuran yang faktual pada saat dilangsungkan pengukuran ya. Ini ada kolom stasiun, longitude, latitude ya. Ini angka-angka yang tadi kita input ya secara digitasi. Ya beginilah caranya ya. Kita coba tengok dulu yang CG5. Yang CG5. Nah, di sini. Di sini nggak ada kolom ID ya. Nah, tapi di sini ada informasi altitude. Kalau yang tadi tidak ada altitude-nya. Ini adalah hasil bacaan receiver GPS yang ada di alat CG5 yang warna kuning ya. Nah, teman-teman di stasiun DEM ini kan belum ada altitude-nya ya atau elevasinya. Tadi saya katakan kita bisa memanfaatkan data yang tersaji di website BIG, yaitu data Digital Elevation Model nasional ya. Kita arahkan browser kita ke sana. Alamatnya ini dia ya. Tanah Air Indonesia Go ID. Welcome to Badan Informasi Geospasial. Nah, inilah tampilan website BIG ya. Kalian sebaiknya daftar, masih gratis saat ini. Nanti pilih menu download dan pilih Demnas, Dem Nasional. Nanti akan tampil page-nya Demnas. Juga pilih menu download, klik Demnas ya. Iya, tampil peta wilayah Indonesia. Kita zoom in. Kita zoom in supaya terlihat wilayah Depok, ya, UI Depok. Nah, di sini ada kotak-kotak ya. Satu kotak ini satu file raster, satu file DEM ya. DEM itu raster ya, tipenya raster. Nah, kita yakin ada di sini wilayah apa di kotak ini mengcover wilayah UI. Jadi kita klik saja sekali, nanti akan muncul tampilan gambar DEM-nya ya, dalam bentuk TIFF. Kita unduh. Nah, langsung di-download. Nah, ini downloadnya, ukuran filenya ini ya, hampir 40-an megabyte ya. Ya, tergantung kecepatan akses internet teman-teman semua mempengaruhi seberapa cepat bisa di-download. Aduh, ini ada. Kita ulang. Kita tunggu sebentar. Iya, sudah berhasil di-download. Lalu kita buka di sini. Kita tutup dulu. Ya, kita buka di sini. Caranya tadi teman-teman mesti ingat ya, file downloadannya itu disimpan di mana agar mudah untuk diakses ya. Kita pilih add layer. Nah, Demnas itu tipenya adalah raster. Jadi kita add raster layer. Nah, terus kita klik ini untuk mencari filenya itu ada di mana ya. Nah, ini dia yang tadi di-download. Ini 42,4 megabyte. Open. Add. Close ya. Nah, lihat teman-teman. Sekarang layar kita sudah gelap, ditutupi oleh file raster DEM ya. Ini dia. Karena kita letakkan layer Demnasnya ini ada di paling atas ya.
stasiun DEM-nya kalau kita naikin ke atas, nah ini dia ya. Jadi ini adalah posisi 5 titik yang tadi kita hasil digitasi di sini ya. Nah, kita bisa mendapatkan nilai elevasinya dengan cara sampling ya. Jadi di 5 titik ini saat ini nggak ada nilai elevasinya, tapi file raster ini ya, warna keabu-abuan ini itu setiap pixelnya itu punya nilai elevasi ya. Cara mengekstraknya, klik processing, pilih toolbox. Nah, kita pilih sampel. Nah, ini dia, sampel raster values. Kita klik 2 kali. Nah, ada window seperti ini, input layernya. Ini artinya file acuan untuk sampling. Ya, kita pakai yang DEM tadi ya, stasiun DEM. Bukan yang CG5, yang CG5 tadi sudah ada altimeternya, yang DEM baru ada longitude latitude ya. Kita pilih ini. Dah, kemudian ini output kolom prefix ya. Ini opsional, tapi nggak apa-apa, saya kasih nama elevasi deh, elef gitu ya. Udah, kemudian ini nanti akan menambah satu kolom. Jadi yang sudah ada saat ini kolom ID, kolom stasiun, kolom longitude, kolom latitude. Nanti akan tambah satu kolom lagi, kolom elevasi maksudnya. Ya. Nah, kemudian kita klik ini untuk menyimpan filenya di mana. Oke, ini ada stasiun DEM. Ini juga outputnya akan jadi SHP. Nah, kita kasih nama stasiun saja. Udah? Oke, udah siap. Semua parameter sudah terisi. Kita klik run. Ya, sekejap saja langsung bisa diperoleh hasilnya ya. Ini dia. Kita tutup dulu. Mungkin DEMNAS-nya kita keluarkan dulu. Bukan keluarkan ya, dinonaktifkan. Nah, perhatikan yang abu-abu ini adalah stasiun DEM, nama layernya. Yang kuning adalah stasiun CG5. Dan ada yang merah, ini adalah stasiun yang tadi sudah ada nilai elevasinya ya. Hasil dari sampling. Nah, ini kita mungkin kalau kita nonaktifkan stasiun DEM, nah kita lihat ini titik merahnya. Mungkin kita ganti saja dengan warna merah. Mudah-mudahan kelihatan warna merahnya. Ini persis sama dengan posisi stasiun DEM. Iya, sama kan dengan yang biru. Ya. Cuma kalau stasiun DEM belum ada informasi elevasinya, kalau yang stasiun saja itu yang sudah ada elevasinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kembali teman-teman atributnya, open attribute table. Iya, teman-teman bisa lihat sekarang sudah ada tambahan satu kolom lagi, yang ini adalah isinya adalah elevasi. Ya. Kalau tadi cuma ada longitude latitude, ini yang hasil digitasi. Ya, kemudian ya ini nama stasiunnya. Tapi elevasi ini adalah berdasarkan peta raster dari DEMNAS. Ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa elevasi dari DEMNAS itu referensinya adalah bidang geoid. Ya. Jadi datum referensinya adalah bidang geoid. Oleh karenanya, elevasi dari DEMNAS ini sudah bisa langsung digunakan untuk koreksi free air dan koreksi boge. Kalau dari GPS ya, walaupun pakai GPS geodetik itu nilai elevasinya itu masih mengacu pada bidang elipsoid. Ya.
harus ada koreksi ketinggian dulu supaya menjadi ketinggian di geoid ya. Nah, ini yang manfaatnya kalau menggunakan DEMNAS, elevasinya sudah geoid ya. Oke, nah gimana supaya kita bisa memindahkan data elevasi ini ke dalam Excel untuk pengolahan gravitasi selanjutnya? Ya, kita ekspor dulu ke CSV. Ya, ini CSV. Kasih nama filenya. Ya, sudah nama filenya stasiun saja. Teman-teman harus ingat posisi foldernya di mana ya. Oke. Nah, kita coba cari ke foldernya dulu. Ah, ini dia ya. Ini yang tadi hasil ekspornya. Kita buka. Ini ada message seperti ini karena file tadi itu sedang dibuka di QGIS ya. Atau kita ulangi. QGIS-nya kita off-kan dulu. Ini kan QGIS-nya nih. Cukup ya, kita matikan saja. Discharge. Dah. Nah, ini dia. Ini dia ya, teman-teman. Sudah ada nilai ketinggiannya sekarang. Perlu teman-teman pahami kembali bahwa angka longitude dan latitude ini bukan dari GPS ya, tapi dari digitasi. Angka elevasi ini juga bukan dari GPS, tapi dari DEMNAS ya. Nah, teman-teman, dari sini teman-teman bisa lanjutkan ya, bikin kolom graf ya. Ini adalah kolom yang berisi nilai gravitasi relatif ya. Nilai gravitasi relatif. Coba kita buka lagi filenya yang lalu ya. Yang raw datanya dari ini ya. Ini teman-teman. Ini graf ini maksudnya kita copy, kita pindahin. Cari standar deviasi terkecil. Kalau nggak salah waktu itu yang ini ya. Nah, ini kita kopas. Terus kita taruh di sini. Iya. Ini titik base ya. Ya, jangan lupa teman-teman. Ini kan line pertama ini titik base ya. Kemudian set yang ini adalah titik stasiun 1. Cari standar deviasi yang paling kecil. Kalau nggak salah yang 32 ini ya. Nah, kita kopas lagi. Pindahin ke Excel. Ini stasiun 1. Makanya ini kelihatannya sepele, cuma nama stasiun ini supaya nanti nggak salah memasukkan data ya. Set yang ketiga ini cari standar deviasi yang terkecil. Mana tuh? Kalau nggak salah juga ini ya. Ya gak? Yang paling kecil nggak ada yang gitu. Nah, kita kopas. Stasiun 3, titik yang keempat, nih. Ya, ini yang paling kecil. Taruh lagi di sini. Stasiun yang kelima. Juga cari yang terkecil. Kelihatannya ini yang paling kecil, standar deviasinya. Copy.
Yang keenam, nah ini sih tricky nih ya teman-teman. Yang keenam juga cari yang terkecilnya ada 0,34 ya. Ini. Nah, taruh di sini. Iya. Nah, ini sebetulnya kita tambahkan row. Karena digitasi tadi kita hanya cuma 5 titik ya. Titik terakhir tuh sama-sama base, stasiun base, tapi nggak saya tulis ya. Ya, kira-kira, bukan kira-kira ya, beginilah teman-teman. Apa data yang benar. Benar dalam arti posisi longitude latitude-nya sudah sesuai. Kemudian bacaan gravimeter ini yang diperoleh dari alat CG5. Elevasinya dari DEM. Ya, elevasinya dari DEM. Dari sini teman-teman, ya ini gravitasinya masih gravitasi relatif ya. Untuk mengubahnya menjadi gravitasi absolut, teman-teman bisa mengingat-ingat kembali cara yang sudah diinformasikan di kelas. Dari saya cukup sekian, terima kasih.